yaitu adalah bagaimana kita membicarakan kedudukan istri di dalam satu rumah tangga ketika bersama dengan sang suami. Yang pertama, kita harus paham posisi seorang wanita setelah dia dihalalkan oleh Allah dan posisinya dia sebelum dia dihalalkan di hadapan Allah itu sangat berbeda. Banyak wanita yang tidak sadar, baik secara langsung atau tidak langsung, dia tidak pernah mengerti perbedaan ketika dia belum menikah dan perbedaan ketika dia sudah menikah. Nah, ini tentunya harus kita mengerti supaya nampak jelas, supaya nampak terang bagaimana kedudukan wanita, kondisinya sebelum menikah dan kondisinya sesudah menikah. Tentunya kita mengetahui Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu lalu berkata kepada kita bahwasanya wanita sebelum dia menikah maka tidak ada yang paling dia taati kecuali yang pertama adalah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga adalah ibunya, yang keempat adalah bapaknya. Ini kondisi wanita sebelum pernikahan. Sama persis dengan kondisi laki-laki. Sebelum pernikahan adalah tidak ada yang paling dia taati kecuali Allah dan Rasulnya, ibu dan bapaknya. Tapi ketika wanita itu dipetik sama seorang laki-laki, dipermaklumkan pernikahan oleh seorang laki-laki dan dia dihalalkan oleh seorang laki-laki dengan akad ijab kabul, maka pada saat itulah terjadi perbedaan nyata antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki sebelum menikah dan sesudah menikah tetap urutan ketaatan yang harus dia berikan dalam prioritasnya. Allah, Rasulnya, ibu dan bapaknya. Sebelum menikah begitu, sesudah menikah begitu. Tapi ketika perempuan sebelum menikah, Allah, Rasul dan ibu dan bapaknya. Tapi setelah dia dihalalkan oleh seorang laki-laki dengan ijab kabul yang dia ucapkan, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin madkurin halan. Aku terima nikahnya dan mas kawinnya sebagaimana yang tertera dengan kondisi kontan dan cash. Ketika seorang wanita telah dihalalkan oleh seorang laki-laki semacam ini, maka urutan prioritas ketaatan dia langsung berubah. Ya, yang pertama Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga adalah suaminya, yang keempat ibunya, dan yang kelima adalah yang keempat adalah ibunya, yang kelima adalah suaminya, adalah bapaknya. Ini berubah. Kenapa kita harus membicarakan ini pada poin yang pertama? Ini cukup penting karena banyaknya orang yang hari ini menikah dari kalangan laki-laki dan perempuan tetapi tidak mengetahui bagaimana ilmunya di dalam pernikahan. Setiap manusia yang mereka menikah tetapi tidak mengerti tentang ilmu bagaimana dia menikah dan apa yang harus dia pahami dan apa yang harus dia ketahui berpotensi besar. Apapun yang tanpa didasari dengan ilmu, kemadaratannya lebih dekat dan lebih dahsyat akan terjadi daripada mereka yang sudah mengetahui ilmunya. Makanya kalau kita memahami tentang poin ini akan menjadikan seorang wanita betul-betul sadar. Setelah kamu dihalalkan oleh seorang laki-laki, pada saat itulah kamu harus tahu. Pada saat itulah kamu harus betul-betul mampu untuk mengimani Allah, Rasulnya, suamimu, ibumu dan bapakmu. Dan itu menjadi ketetapan yang harus kita berikan kepatuhan dan kita harus berikan takzim kepada aturan syariat yang Allah berikan ketika sebelum kita menikah sampai kita menikah. Nah, tentunya aturan ini banyak tidak diketahui oleh kalangan feminisme, oleh kalangan sekulerisme. Karena apa? Bagi mereka itu pernikahan itu tidak memerlukan ilmu, tapi orang yang beriman itu paham. Orang yang beriman itu ketika mereka menikah, mereka tahu ilmunya. Dan salah satu konsekuensi ilmu yang harus kita ketahui dengan benar, orang yang menikah itu dari kalangan wanita itu berubah urutan prioritas dia di dalam ketaatan. Ini yang pertama. Makanya kalau kita menjumpai ada seorang ibu meminta kepada putrinya, lalu bersamaan pada saat yang sama ada seorang suami meminta dari istrinya, maka sesungguhnya kalau kita ditanya, mana yang saya harus taati, Ustaz? Ibu saya mengatakan saya harus ke Bandung, ibu saya mengatakan saya harus beli bakso, suami saya menyuruh saya supaya saya membeli nasi goreng. Dua-duanya datang bersamaan. Maka yang kita dahulukan adalah memberikan loyalitas serta ketaatan kepada suami lebih didahulukan daripada memberikan ketaatan kepada seorang ibu. Makanya kita harus paham ya. Makanya kalau ada ibu-ibu yang menikahkan putrinya harus paham konsekuensinya. Ketika kita telah melepaskan putri kita untuk dihalalkan oleh seorang laki-laki, di situ kita harus paham. Di situ kita harus mengerti maknanya.
berarti kamu harus selera dikalahkan dalam tanda kutip perintahnya dibandingkan perintah dari laki-laki yang telah engkau berikan izin untuk menghalalkan putrimu. Dan itulah sejatinya yang harus dipahami. Makanya salah nih kalau ada seorang wanita, seorang ibu ketika akan melepaskan putrinya dalam pernikahan, ibunya berkata, nih aku izinkan kamu nikah, tapi nanti kalau ibu dapetin kamu nikah, kamu jangan sampai kemudian berubah kepada ibu, harus tetap, bahkan kalau bisa lebih. Ini salah. Ini merupakan sesuatu yang sejatinya harus dibenarkan sesuai dengan syariat. Ini yang pertama. Yang kedua yang kita harus pahami kalau sudah membicarakan tentang wanita, yaitu adalah sesungguhnya keberkahan wanita itu terletak bagaimana posisi dia di hadapan suaminya. Jadi keberkahan wanita itu terletak bagaimana posisi dia di hadapan suaminya. Karena ketika dia telah dihalalkan oleh seorang laki-laki, maka semenjak saat itu semua urusan yang dia miliki ditanggung oleh suaminya. Sandangnya, papannya, dan papanya, sandangnya, papannya, dan pangannya kemudian menjadi tanggungan seorang suami. Dan semenjak saat itu kita harus paham, seorang wanita itu puncak karir tertinggi dari wanita itu sebenarnya cuma dua. Apa itu puncak karir seorang wanita dalam kehidupannya? Satu, mendapatkan ridho dari suaminya. Dua, berhasil mencetak generasi yang solih dan taat kepada Allah. Dua ini kalau dapat itu puncak karir, melebihi wanita yang berpredikat sebagai komisaris di sebuah perusahaan, melebihi predikat seorang wanita yang menjadi menteri atau menteri bertangan besi, misalkan Margaret Thatcher. Kalah. Kenapa? Karena puncak tertinggi dari karir seorang wanita itu adalah ketika mereka mampu mendapatkan ridho dari suaminya dan mampu mencetak generasi keturunannya dengan kesolihan dan ketaatan. Dan keberkahan wanita itu tergantung bagaimana posisi dia di hadapan suaminya. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau pernah didatangi seorang wanita, dicurhatin wanita itu tentang perilaku suaminya, perhatikan, Rasulullah itu berkata, ungduri, sesungguhnya perhatikan dirimu di hati suamimu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Apapun kondisi suamimu, sesungguhnya dialah pintu surgamu sebagaimana dia bisa menjadi pintu nerakamu. Disitulah kita akhirnya mengetahui berarti keberkahan hidupnya seorang wanita itu terletak bagaimana dia mendapatkan keridhaan di hati suaminya dan posisi dia di hati suaminya. Makanya jihad terbesar wanita bukan di medan jihad layaknya di Palestina, tapi jihad wanita tertinggi adalah ketika dia berkhidmah semaksimal mungkin, sepenuh hatinya, sampai dia mampu menundukkan hati suaminya hingga hati suaminya memberikan keridhaan dan kecintaan kepada dirinya, maka 8 pintu surga akan dia dapatkan dan memanggil namanya ketika dia berhasil mengalahkan nafsunya, perasaannya, pemikirannya, was-wasnya, sampai dia mendapatkan ridho dari suaminya, maka sesungguhnya Allah akan memberikan balasan cash dan kontan. 8 pintu surga akan menanti dirinya dan memanggil namanya untuk dimasuki olehnya, karena besarnya kecintaan Allah kepada wanita yang telah mendapatkan ridho dari suaminya. Makanya kemudian Rasulullah SAW berkata, ayyuma imra'atin salat khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ta'at li zawjiha udkhulil jannah min ayil abwabi syi'ti. Makanya dalam satu riwayat itu diterangkan, perempuan mana saja yang mampu menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga kehormatannya, lalu dia mendapatkan ketaatan dari suami, lalu dia memberikan ketaatan kepada suaminya sampai suaminya ridho, maka 8 pintu surga itu akan mempersilahkan pintu-pintu itu dilewati olehnya karena menghormati wanita yang telah mendapatkan ridho dari suaminya. Mungkin bagi kalangan kapitalis atau mungkin feminisme itu akan berkata, kenapa Ustadz? Enak betul ya jadi laki-laki. Jangan begitu. Jangan pernah mengatakan bahwasanya mendapatkan keridhaan dari suami itu berarti mengenakkan posisi laki-laki dan memberikan angin surga kepada laki-laki dan kaum hawa. Oh enggak gitu. Sesungguhnya ketika wanita dikondisikan bahwasanya jihad terbesar yang dia lakukan itu mendapatkan keridhaan dari suaminya, itu bukan memberikan angin surga kepada seorang laki-laki. Kenapa? Karena memang komitmen laki-laki kepada seorang wanita yang telah dihalalkan itu komitmen yang besar yang harus dia pertanggungjawabkan dunia dan akhirat.
Kalaulah setiap laki-laki itu mengetahui betapa besarnya tanggung jawab yang harus dia lakukan setelah menghalalkan wanita, mungkin laki-laki itu betul-betul dalam kondisi bingung ketika memikirkan posisinya nanti di hadapan Allah. Karena semenjak seorang wanita dihalalkan oleh seorang laki-laki, semenjak pada saat itu makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, semua yang ditanya itu adalah, semua yang akan dihisap oleh Allah itu bukan istrinya, tapi yang dihisap oleh Allah itu suaminya. Karena besarnya tanggung jawab seorang suami di hadapan Allah ketika dia telah menghalalkan ubun-ubun seorang wanita, itulah yang menjadikan Allah itu memerintahkan wanita untuk menggapai ridhonya seorang suami, karena keberkahan wanita itu terletak bagaimana posisi dia di hati suaminya. Makanya barokah betul ketika seorang wanita itu betul-betul mampu mentaati suaminya dan mendapatkan keridhaannya. Makanya Masya Allah ya, ada sebuah kisah yang sudah sering saya ulang di banyak kesempatan. Ada seorang wanita itu curhat kepada seorang syekh, bertanya tentang satu kondisi yang terjadi dan menimpa kepada sang wanita. Syekh, saya ini punya anak. Anak saya pertama itu nakal betul, tapi anak saya kedua kok berbeda dengan anak saya yang pertama. Syekh ketika mendapati pernyataan wanita itu, Syekh itu bertanya sama wanita itu, sini, boleh saya aku tanya? Boleh. Yang aku tanyakan sederhana. Bagaimana kedudukan kamu ketika kamu memiliki anak yang pertama? Maka bagaimana kedudukanmu ketika memiliki anak yang pertama di hadapan suamimu? Maka wanita itu jujur berkata, ya Syekhana, wahai guru kami, kedudukan saya itu ketika memiliki anak yang pertama, kami baru-baru menikah, banyak sekali pertengkaran, gesekan yang kami lakukan, sampai akhirnya banyak sekali pertikaian yang terjadi di antara kami. Dan itulah yang kami rasakan dalam awal-awal pernikahan kami ketika memiliki anak yang pertama. Syahnya senyum, oh gitu. Gimana posisimu ketika memiliki anak yang kedua di hadapan suamimu? Wanita itu berkata, saya memiliki anak yang kedua setelah melewati masa-masa berat 5 tahun pertama, sampai kemudian akhirnya kami kemudian memiliki anak yang kedua. Saya sudah berusaha untuk mencari ridhonya, saya sering mengalah supaya tidak terjadi pertikaian dan pertengkaran di antara kami, sehingga kemudian kami merasakan banyak ketenangan dibandingkan awal-awal kami ketika baru menikah. Saya tersenyum. Saya kemudian berkata, Ibu tahu nggak? Ibu tahu nggak kenapa ibu mendapati anak yang pertama dalam kondisi agak nakal? Karena pada saat ibu memiliki anak yang pertama, posisi hatinya ibu di hati suaminya tidak sebagaimana mendapatkan keridhaan. Ketika suami tidak terlalu ridho, itulah yang mempengaruhi kualitas anaknya, sehingga Allah jadikan sebagaimana yang ibu rasakan dan ibu dapatkan. Tapi setelah ibu itu membereskan kedudukan ibu bersama suaminya, ibu kemudian ngalah sampai mendapatkan memberikan ketaatan kepada sang suami, sampai suaminya ridho. Ketika engkau telah diridhoi oleh suamimu, maka semua urusan pun diridhoi oleh Allah, sampai urusan anaknya pun itu Allah ridhoi, dan Allah jadikan anak itu lebih taat daripada anak yang pertama. Nah, disitulah kita mendapati, Masya Allah ya, disitu kita menjumpai, disitu kita mendapatkan, Masya Allah, ternyata keberkahan wanita terletak bagaimana posisi dia di hati suaminya. Makanya Masya Allah ya, jihadnya wanita itu terletak pada komitmen dia untuk mendapatkan ridho dari suaminya. Ketika dia telah ridho kepada suaminya, ketika suaminya telah ridho kepadanya, keberkahan-keberkahan itu akan dia dapatkan. Karena 8 pintu surga aja sudah selesai urusannya kalau dia sudah diridhoi suaminya, apalagi urusan dunia yang sejatinya jauh lebih murah dan lebih recehan daripada urusan surga. Jadi kalau wanita sudah mendapatkan ridho dari suaminya, ibaratnya 8 pintu surga sudah diperoleh. Kalau 8 pintu surga sudah bisa dilewati dan diperoleh olehnya, berarti itu urusan besar sudah dia peroleh. Berarti urusan dunia itu jauh lebih gampang, karena urusan yang lebih mahal yaitu urusan surga aja sudah dia selesaikan ketika mendapatkan keridhaan dari suaminya. Makanya sampai Rasulullah SAW itu mengatakan dalam salah satu sabdanya, sabda ini harus difahami secara makna kiasan. Ketika Nabi bersabda,
lau kanat bihi qarhatun fala hasadha ma adat haqqahu syai'an. Makanya sampai Nabi SAW itu bersabda, lau kanat bihi qarhatun, kalaupun kamu mendapati suamimu mengeluarkan nanah di sekujur tubuhnya, fala hasadha, lalu perempuan istrinya itu menjilat seluruh nanah yang keluar dari tubuh suaminya, kata Rasulullah, ma'adat haqqahu syai'an, itu pun belum mampu memenuhi kewajiban yang harusnya ditunaikan seorang istri kepada suaminya. Masya Allah ya. Dan itu salah satu hal yang kita harus pahami, keberkahan wanita terletak bagaimana posisi dia di hati suaminya. Ini supaya kemudian kita memahami dan mengerti. Makanya Masya Allah, berbuat baiklah ibu-ibu kepada suaminya itu bukan karena ibu mengharapkan suaminya dalam posisi yang sama memperlakukan baik kepada istrinya. Karena maaf ya Bu, kalau seorang wanita dia memperlakukan baik kepada suaminya karena dia menunggu respon yang baik dari suaminya, pasti istrinya akan sering kecewa. Kenapa? Karena suaminya pasti tidak bisa memuaskan dia dalam seluruh perkara kehidupan. Maaf ya, perempuan itu panjang perasaannya, pendek logikanya. Kalau laki-laki panjang logikanya, pendek perasaannya. Sehingga puas menurut perempuan itu belum tentu diartikan puas menurut laki-laki. Baik yang ditentukan definisi oleh perempuan tidak serta-merta baik secara definisi menurut laki-laki. Makanya akhirnya banyak gesekan. Makanya kalau ada seorang wanita dia berbuat baik kepada suaminya karena dia menunggu suaminya akan berbuat baik kepadanya. Kalau ini yang menjadi motivasi tunggal ketika dia berbuat baik, pastikan wanita ini akan kecewa. Tapi kalau ada wanita dia berbuat baik kepada suaminya karena dia tahu di balik punggung suaminya itu ada surga, disitulah kita akan menjumpai wanita itu akan istiqomah. Kalaupun dia tidak mendapatkan kebaikan dari suaminya, Allah yang akan mengganti kekurangan dari apa yang telah dia lakukan. Allah akan nutupi, dan cara Allah menutupi itu dengan pembayaran yang lebih tinggi, yaitu adalah surga. Mungkin ada yang berkata, alah, tidak semua suami harus digituin Ustaz. Nah ini biasanya sering kita jumpai. Betul. Selama memang suami kita tidak melakukan pelanggaran berat. Apa pelanggaran beratnya? Berzina, minum khamar, menjadi dukun, memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang, melakukan dosa, mendatangkan perkara dan harta yang haram dan tidak ada komitmen bertobat. Kalau memang suami kita melakukan dosa-dosa yang bisa menjadi alasan untuk membatalkan pernikahan dan menceraikan, silahkan untuk berpisah kalau memang sudah tidak sabar. Tapi kalau suami kita hanya dalam perkara-perkara yang sifatnya memang kadang-kadang tidak cocok dan kurang sreg dengan kita, maka dia tetap akan menjadi suami kita yang sejatinya di balik punggungnya itu ada surga. Dan itu yang kita harus mengerti. Dan itulah yang kedua. Yang ketiga yang kita harus pahami, sesungguhnya medan jihadnya wanita itu di mana sih? Medan jihad wanita itu adalah di wajahnya. Makanya Rasulullah SAW kemudian beliau itu mengatakan dalam salah satu sabda yang sahih. Dalam salah satu sabda yang sahih itu Rasulullah SAW itu pernah ditanya, apa kriteria wanita solihah itu ya Rasulullah? Maka saat itu Nabi kemudian menjawab, kriteria wanita yang solihah itu Nabi tidak menjawab yang banyak sholatnya. Bukan itu yang dijawab oleh Nabi. Yang banyak puasanya, bukan itu yang dijawab Nabi. Nabi ketika ditanya, apa kriteria wanita solihah itu? Nabi menguraikan, yaitu adalah wajahnya apabila kamu memandangnya menyenangkan hatimu. Maka itulah kriteria wanita solihah. Jadi ternyata Nabi itu tidak menyebutkan yang banyak puasanya, banyak zakatnya, banyak sedekahnya. Bukan itu, tetap itu penting. Karena itu termasuk bagian rukun Islam. Tapi ternyata wanita solihah yang disebutkan oleh Nabi, Nabi itu menyebutkan wanita solihah itu adalah wanita yang apabila kamu memandangnya itu menyenangkan. Nah itulah kriteria wanita solihah itu. Masya Allah. Berarti jihadnya wanita itu dengan wajahnya. Dengan wajahnya itulah kemudian dia berjihad, dan dengan wajahnya itulah dia mendapatkan keridhaan dari suaminya. Makanya maaf ya, satu senyuman wanita kepada suaminya di pagi hari bisa jadi memadamkan 1000 kemaksiatan di luar rumahnya. Tapi satu muka masam seorang istri bisa jadi membangkitkan dan menghidupkan 1000 kemaksiatan di luar rumah.
ketika laki-lakinya keluar dalam kondisi dia bertengkar dengan istrinya. Makanya betul kalau sampai kemudian kita mendapati Rasul itu ketika ditanya apa kriteria wanita solihah, maka yang dijawab oleh Nabi, kriteria wanita solihah itu yang apabila kamu memandang itu menyenangkan. Makanya ada salah satu teman saya itu berkata gini, saya itu kalau pagi mau urusan gitu, ada urusan banyak, kok pagi-pagi istri saya sudah senyum, urusan apapun itu jadi ringan. Tapi kalau saya pagi-pagi gitu sebelum berangkat mengerjakan pekerjaan dan profesi saya, pagi-pagi kemudian istri saya sudah ngambek, bermuka masam, manyun, ya Allah, ruwet selama perjalanan saya dalam satu hari itu. Dan memang sejatinya semacam itu. Ya. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahamkan jihadnya wanita itu di wajahnya. Yaitu adalah bagaimana ketika dia menyenangkan seorang suaminya. Makanya kalau kemudian sudah mengerti ini, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Berarti tugas yang menjadi salah satu indikator puncak karirnya seorang wanita, ternyata bukan ketika dia kerja di kantor, mendapatkan posisi ketika menjadi IO, CEO, menjadi presiden, menjadi komisaris, menjadi menteri. Bukan itu puncak karir tertinggi, bukan itu. Tapi puncak karir tertinggi dari seorang perempuan itu apa? Yaitu pertama adalah ketika dia mendapatkan ridho dari suami. Kan makanya sampai kemudian kalau ibu-ibu mungkin pernah dengar ya, ibu-ibu pernah mendengar sebuah riwayat, sebuah asar dari seorang sahabat wanita namanya Umamah bintul Haris. Umamah bintul Haris itu seorang sahabat wanita ketika putrinya akan menikah, maka beliau memberikan wasiat yang luar biasa kepada putrinya, di mana wasiat ini luar biasa kalau dijalankan oleh setiap wanita yang ada di atas muka bumi ini. Apa sih yang dikatakan oleh Umamah bintul Haris, seorang sahabat wanita yang ketika akan menikahkan dan akan mengantarkan putrinya dinikahi seorang sahabat, maka dia memberikan beberapa petuah di mana petuahnya ini masih relevan sampai hari ini. Apa yang dikatakan oleh Umamah, seorang ibu kepada putrinya yang baru saja menikah, yang akan menikah. Dia berkata, "Nak, taatlah kepada apa yang dikatakan oleh suamimu. Selama apa yang dia sampaikan, selama apa yang dia perintahkan tidak bertentangan dengan perintahnya kitabullah dan sunnah, taatlah kepadanya." Taat itu penting. Maaf ya ibu-ibu ya, kalau ada seorang wanita muslimah selalu beralasan untuk tidak taat kepada suaminya, kalau ada wanita muslimah selalu memiliki pembenaran untuk tidak melakukan ketaatan kepada suaminya dan laki-lakinya, ingat loh, kita harusnya melihat kepada orang dan wanita yang melakukan dosa, PSK, ya. Orang-orang yang menjadi mucik, orang-orang yang menjadi pezina, mucik, menjadi WTS, PSK, mereka rela melakukan apa saja kepada laki-laki pezina hidung belang hanya untuk mendapatkan segepok uang yang mereka inginkan untuk membeli barang yang mereka butuhkan. Dan mereka rela untuk taat kepada apapun yang diminta oleh laki-laki yang menzinainya hanya karena urusan uang. Kalaulah banyak perempuan, seorang pezina, ya, seorang WTS, PSK, dia rela melakukan apa saja kepada laki-laki hanya untuk mendapatkan uang dari laki-laki itu. Dia melakukan ketaatan kepada laki-laki itu. Sebuah renungan untuk kita. Kalaulah PSK saja bisa melakukan itu, bukankah wanita yang mengharapkan surga lebih mampu untuk taat kepada suaminya? Kenapa? Dia bukan hanya mendapatkan sandang, papan, pangan, tapi juga mendapatkan surga dari Allah. Makanya Umamah bintul Haris berkata, taatlah kamu kepada suamimu. Yang kedua, kata Umamah bintul Haris, qanaahlah dengan apa yang diberikan oleh suamimu. Qanaah selama yang diberikan suamimu itu adalah perkara halal. Yang ketiga, jaga matanya supaya matanya tidak melihat apa yang buruk dalam dirimu. Jaga telinganya supaya kemudian suamimu tidak mendengar sesuatu yang buruk tentang perilakumu. Jaga makannya, karena sesungguhnya laki-laki itu kalau sedang lapar bergejolak nafsunya,
maka pastikan bahwasanya kamu itu memberikan makan yang cukup. Walaupun seorang wanita itu tidak wajib masak, karena memang membangun rumah tangga bukan membangun rumah makan. Memang wanita tidak wajib masak, tapi wanita wajib menyediakan apa yang dibutuhkan suaminya untuk makan. Karena suami itu, karena laki-laki itu kalau sedang lapar, bergejolak emosinya. Jaga perutnya, jaga kemudian matanya, jaga kemudian tidurnya. Karena laki-laki itu kalau kemudian mereka kurang tidur itu, dia meledak-ledak. Makanya seorang ibu ketika mereka ingin menyampaikan sesuatu, seorang istri ketika ingin menyampaikan sesuatu kepada suaminya, lihat dulu sudah kenyang atau belum, lihat dulu jam tidurnya cukup atau tidak. Kalau kemudian dua perkara ini cukup, baru sampaikan apa yang ibu utarakan, insya Allah akan direspon dengan baik. Umamah bintul Haris kemudian melanjutkan, kemudian cintailah keluarganya, karena siapapun yang telah mencintai dan berkhidmah kepada keluarga suaminya, demi Allah, kalaupun 1000 wanita berjajar di depan rumah menggoda suaminya, lalu seorang laki-laki tahu bahwasanya istrinya itu mencintai keluarganya sebagaimana dia mencintai keluarganya, 1000 pesona gadis, 1000 orang pun di luar rumah tidak akan pernah menggoda dia. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah tutuplah rahasianya. Jangan kemudian kamu mengumbar-ngumbar rahasianya, yang kemudian ini jagalah hartanya. Maka sesungguhnya itulah yang disampaikan Umamah bintul Haris kepada putrinya ketika akan menikah, yang ternyata kalau kita praktekkan itu relevan dengan kehidupan hari ini. Makanya Masya Allah ya,